Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Masumi TV dimanapun berada, seluruh Indonesia tentunya, pengurus-pengurus Masumi dan juga penonton sekalian, kita berharap teman-teman seluruh Indonesia, pengurus Partai Masumi dan juga penonton masyarakat umum menyaksikan acara kita hari ini. Sore hari ini kita akan mendengarkan ini tentang 26 tahun reformasi. Jadi tanggal 1998 ya, itu terjadi reformasi di mana tumbangnya Orde Baru, kemudian bangkitnya Orde Reformasi. Bagaimana kita ketahui bahwa tuntutan mahasiswa yang menumbangkan Orde Baru kemudian melahirkan reformasi itu berharap sekali yang namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu betul-betul hapus, pupus dari Indonesia. Kita akan lihat sekarang bagaimana. Selain itu kita ketahui juga yang namanya otoritarianisme, kemudian militerisme masih juga akan kelihatannya makin ada, malah istilahnya akan tumbuh subur ke depan ini. Kita berharap tidak itu terjadi, tapi kita agak khawatir itu akan terjadi. Begitu juga ekonomi kesejahteraan, kita ketahui bahwa pada awal-awal reformasi itu memang bagus. Ya, awal-awal reformasi ekonomi Indonesia itu bangkit ya karena B.J. Habibie sebagai presiden itu berhasil gitu ya. Ada yang namanya social safety net itu berhasil menumbuh kembangkan industri-industri berbagai di daerah, kemudian pekerja dan penghasilan masyarakat di seluruh daerah itu tumbuh, walaupun pada saat itu baru ada belum selesai tuntas 100% yang kita sebut dengan krisis moneter. Dan B.J. Habibie luar biasa, itu kita kenang karena berhasil memperkuat rupiah yang tadinya 16.000 sampai tinggal 6.500, hampir mendekati angka normal di 2.500 pada tahun 1999, 1 tahun setelah reformasi. Kita lihat sekarang kondisi ekonomi. Nanti kita akan bahas dengan Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Ahmad Yani SH, akan melihat bagaimana KKN, bagaimana istilahnya dengan politik yang kita amburadul pada hari ini ya. Kita ketahui indeks kebebasan sipil saja sekarang 59, apalagi nanti ditambah dengan undang-undang penyiaran yang baru yang katanya akan membatasi ruang gerak daripada investigasi jurnalistik. Itu luar biasa, udah menjatuhkan semangat mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang dulu menumbangkan Orde Baru dan membangkitkan reformasi. Gimana kira-kira nih Pak Ketua Umum ini melihat 26 tahun reformasi kita yang ya, Pak Eri memang hari ini pas 26 tahun proses reformasi. Oke. Dan kita ini kan bagian dari proses reformasi itu. Ya. Kita adalah angkatan 80-an. Ya. Ya kan, kalau kita lihat angkatan tuh ada angkatan 40-an, ada angkatan 30, ada angkatan pujangga, ya kan, angkatan kaum pergerakan, angkatan kemerdekaan, terus angkatan tahun 50-an, angkatan tahun 60-an, angkatan 70-an, kita adalah angkatan tahun 80-an. Ya. Yang kita masuk di dalam angkatan itu tak kalah konsolidasi Orde Baru sudah tuntas. Ya, betul. Orde Baru sedang kuat-kuatnya. Betul. Tapi tetap kita lawan pada waktu itu. Azas tunggal ya, berbagai macam lah. Kenapa kita ingin melawan Orde Baru pada waktu itu? Karena janji-janji Orde Baru, yaitu tampil menggantikan Orde Lama itu tidak terwujud, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita lihat terjadi penyimpangan-penyimpangan yang begitu luar biasa. Bahkan memberikan kesempatan kepada tumbuhnya para konglomerat pada waktu itu, yang tempat mereka menjadi besar bukan karena kerja, karena kecerdasan, bukan dengan keringat, tapi karena fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Jadi sekarang ini yang generasi kedua, generasi ketiga yang mereka yang sekarang ini, termasuk kelompok Salim, ya kan, betul, kelompok Sinarmas, kelompok Barito Pasifik, Eka Cipta dan lain sebagainya, itu yang selama ini dibesarkan oleh kebijakan-kebijakan Orde Baru. Kalau mau dikatakan kita pada waktu itu adalah kelompok-kelompok non pribumi,
Berbeda dengan Pak Karno, Bung Karno, dia dengan program bantengnya pada waktu itu bagaimana memfasilitasi tumbuhnya pengusaha-pengusaha pribumi sehingga muncul apa namanya Asimning, terus muncul Bakri, terus muncul apa namanya di Palembang atau Bayumi, bermuncul berbagai macam lah pengusaha-pengusaha yang dari Aceh itu siapa namanya terkenal tuh Hakam ya, Hakam dan lain sebagainya. Betul. Nah, tapi di ujungnya memang terjadi kekuatan memusat, ya kan? Apalagi Bung Karno berkelindan dengan yang namanya komunis PKI, sehingga menciptakan kekuasaan monolitik, ya kan? Dengan ide Bapak revolusi belum selesai. Maka dia ditumbangkan oleh Angkatan 66 gitu. Angkatan 66 maka muncul yang namanya Orde Baru. Tapi Orde Baru terus juga seperti itu tidak memberikan harapan. Walaupun kita pada waktu itu kita lihat nih ada sekelompok orang, ini Pak Eri ya harus kita lihat ada sekelompok orang, sekelompok golongan tak kalah Pak Harto mencoba kembali ke rel yang sesungguhnya, yaitu ekonomi kerakyatan, memperhatikan pribumi, dekat dengan Islam, yang maka terkenal Ijo Royo Royo, seperti itu. Bagaimana Pak Harto juga di Tapos, ya kan, di Bali, di Jimbaran meminta mereka yang sudah besar-besar itu untuk menyisihkan keuntungan mereka, ya kan, tapi dilawan oleh kelompok-kelompok itu. Nggak mau mereka ya? Mereka tidak mau ya kan seperti itu. Akhirnya bagaimana Pak Harto ingin mencoba, tapi disitulah terjadi. Sesungguhnya kalau kita mau jujur, saya menyesal betul. Ikut dalam arus perubahan itu, menyesal betul, Pak Eri. Menyesal betul. Karena ternyata apa yang kita impikan 26 tahun lalu itu semakin buruk hari ini. Yang isu pada waktu kita menumpangkan Orde Baru, yaitu kita melawan yang namanya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kita melawan yang namanya dulu yang disebut konglomerasi, ya. Konglomerasi itu kita lawan. Sekarang tumbuh mereka menjadi lebih besar dengan memanfaatkan fasilitas dan mengambil keuntungan yang luar biasa. Kita lihat ada KLBI, ada BLBI dan lain sebagainya, mereka besar mendapatkan kredit. Nah, oleh karena itu janji tuntutan mahasiswa itu, reformasi itu, satu, Pak Eri, membatasi jabatan presiden. Itu sesungguhnya awalnya itu, karena presiden pada waktu Pak Harto dipilih berkali-kali sampai 6 kali 5 30, ya, betul. Ya kan, tidak ada batasan karena salah menginterpretasikan presiden itu kan memegang masa jabatan 5 tahun, setelah itu dapat dipilih kembali. Seharusnya setelah itu, bukan setelah berkali-kali. Saya sempat berdialog dengan tokoh-tokoh yang ikut terlibat di petisi 50, yang ikut terlibat atau mereka berdiskusi tak kalah the funding parent kita itu menyusun undang-undang dasar. Mereka menyatakan tidak ada keinginan dari bapak-bapak kita itu yang punya cita-cita untuk berkuasa lama seperti itu. Jadi spiritnya seperti itu. Tapi kan zamannya Pak Harto kan dimanipulatif itu seperti itu. Nah, oleh karena itu tuntutan reformasi itu Pak Eri membatasi jabatan presiden betul-betul 2 kali. Itu satu. Gitu. Yang kedua adalah membubarkan Dwifungsi ABRI. Betul. Ya kan, seperti Dwifungsi ABRI. Yang tiga membuat demokratisasi, ya kan? Demokratisasi, ya. Iya kan, seperti membebaskan. Sistem politik diperbaiki. Sistem politik dibaiki, sistem pers yang dulu melalui SYUP juga dibebaskan sedemikian rupa seperti itu. Partai-partai tumbuh. Partai-partai tumbuh yang dulu hanya 3, partai-partai diberikan kesempatan. Maka pemilu yang dilaksanakan pada tahun 99 seperti itu. Ya, hebat. Nah, terjadi pada waktu itu Pak Harto luar biasa. Padahal Pak Harto masih berkuasa loh. Kalau dia haus darah, haus kekuasaan, haus tetap dia bertahan, apapun akibatnya pertumpahan darah bisa ditumpaskan oleh Pak Harto. Bagaimana kalau kita lihat terjadi di RRC, di lapangan Tiananmen seperti itu. Ya kan, berapa banyak sih sebenarnya para demonstran pada waktu itu? 1 juta, 2 juta bisa dilibas, tapi Pak Harto tidak mau. Kalau mau sadar, bisa, tapi nggak mau. Ya, dia tidak mau, dia sadar seperti itu. Maka dia lengser ke Prabon. Dia menyatakan berhenti pada waktu itu. Maka masuklah era namanya reformasi. Apa yang diinginkan reformasi itu salah satunya
dituangkan dalam TAP MPR, Pak Eri. Ketetapan MPR, hasil pemilu 99 itu. TAP MPR yang pertama itu adalah yang menyangkut ini tentang etika kehidupan berbangsa. Ya, kan? Itu TAP MPR nomor 6, MPR garing 2001, dan ini masih berlaku. TAP MPR ini, etika. Karena kita kehilangan etika berbangsa dan bernegara. Sekarang ini ya? Pada waktu itu, waktu itu, maka dituangkanlah, keluarkanlah TAP MPR untuk memandu. Pertanyaannya, dari 2001 sampai sekarang ini, artinya ke 2001 itu hampir 23 tahun ya, 23 tahun itu, apakah etika kehidupan kita berbangsa ini semakin baik atau semakin mundur? Kita lihat hari ini semakin terpuruk, etik dan moral itu tidak menjadi pedoman. Pelanggaran etik dan moral itu dianggap hal yang biasa. Padahal etik dan moral itu di atas undang-undang kedudukannya. Bisa kita lihat di mana pelanggaran etik dan moral yang di proses pemilu kita yang kemarin, Pak Eri. Semua lembaga itu dianggap melanggar etik dan moral. Contoh, Mahkamah Konstitusi. Betul. Mahkamah Konstitusi dianggap jelas-jelas melalui keputusan MK, terutama tentang gugatan pasal 90 yang memberikan jalan, yang memberikan perselingkuhan, ya kan, keputusan itu memberikan ruang kepada Gibran, ya kan, untuk menjadi melanggar, dia rubah, bagaimana hanya untuk kepentingan, dia rubah undang-undang, dia rubah norma, pelanggaran etik dan moral. Luar biasa itu, yang paling luar biasa ya. Paling luar biasa, transparan dan telanjang bulat, 26 tahun yang ini. Terus dibawa ke KPU, dihukum juga KPU-nya, pelanggaran etik dan moral. Berkali-kali seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya tentang etika kehidupan kita berbangsa ini memprihatinkan betul. Ya kan? Itu. Yang kedua, MPR juga adalah mengeluarkan TAP MPR nomor 11 MPR 98 ini untuk melawan nepotisme. Padahal pada waktu itu nepotisme itu hanya Mbak Tutut aja ya, menjadi Menteri Sosial. Ya kan? Hanya itu. Tidak dijadikan jalan oleh Pak Harto untuk menjadi wapres atau presiden. Kayak Mr. Jokowi ini. TAP MPR nomor 11 MPR 98 itu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaannya, 9 tahun ini korupsi yang terbanyak terjadi di zamannya Jokowi. Betul. Korupsi bahkan menembus angka ratusan triliun. Belum pernah terjadi sepanjang Republik ini ada. Jumlah yang dikorupsi itu ya? Iya, baik dari segi kuantitas maupun dari kualitasnya, na'udzubillah min zalik. Tidak ada dalam bayangan kita, luar biasa. Bahkan yang luar biasa itu mengkorupsi dalam keadaan kita bencana. COVID. Ya kan? Uang untuk menyelamatkan rakyat dikorupsi. Itulah pada waktu itu kita gugat sebenarnya Presiden mengeluarkan Perpu tentang COVID. Karena itu kita ruang korupsi, kolusi, dan nepotisme itu muncul di sana itu. Dan sekarang mereka masih berkeliaran. Dan bahkan merengek-rengek lagi, menempel-nempel lagi untuk bisa masuk di dalam rejim yang baru ini atau rejimnya Prabowo ini. Ya. Apa kolusi? Waduh, luar biasa. Luar biasa. Terjadi hengki-pengkinya, Pak Eri. Nepotisme, ini puncaknya sekarang. Bagaimana di alam akal sehat kita anak presiden-presidennya aktif Jokowi memberikan jalan, ya kan, kepada yang namanya anaknya Gibran, kepada namanya mantunya Bobi, dan terang benderang, ya kan, dan tidak hanya di pusat, Pak Heri. Kalau tidak hanya di pusat, di presiden, tapi ini terjadi juga di provinsi, anaknya gubernur, anaknya wali kota, anaknya bupati menjadi calon, istrinya jadi, setelah dia menjadi bupati, istrinya, setelah istrinya anaknya, setelah anaknya cucunya. Ini bak kerajaan seperti itu. Betul. Luar biasa ini seperti itu. Menjadi anggota DPR juga seperti itu, bapaknya, anaknya, dan lain sebagainya seperti itu. Waktu cek sekarang ini, anggota DPR ditali temali kekeluargaannya, saya kira lebih banyak hubungan nepotismenya itu muncul. Waktu zamannya
Orde Baru Pak Harto terakhir yang namanya Pak Tutut usianya udah di atas 50 tahun. Iya. Udah matang. Pak Tutut, iya kan? Udah. Hanya itu saja ribut ya. Sekarang ini kenapa nggak ribut? Ini dibayangkan ya kan, belum cukup umur, ya, belum cukup umur diberikan jalan, ya kan, merusak atau merubah, bukan merusak, merubah aturan-aturan yang ada yang permainan sedang berjalan. Prosedur-prosedur dilanggar semua. Dilanggar semua prosedur-prosedur yang ada seperti itu. Ya, jadi ini menurut saya 26 tahun ini baru dari segi demokrasi kita mengalami kemunduran yang luar biasa. Betul. Money politik luar biasa terjadi di mana-mana. Bahkan demokrasi kita menjadi demokrasi yang kriminal, seperti itu, brutal, kanibal seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Ini sungguh memprihatinkan, negara kita ini di ujung kehancuran yang luar biasa. Berarti perlu reformasi jilid 2. Saya sebenarnya mungkin di atas reformasi. Oh, di atas reformasi. Mungkin di atas reformasi. Karena kita harus menata ulang lagi ya bangunan-bangunan ini. Kalau ibarat pohon ini sudah rusak. Pohon ini sudah rusak. Pohon ini betul-betul sudah banyak yang namanya virus. Harus dipotong agar tumbuh akar-akar baru seperti itu, Pak Eri. Sudah keropos ya? Sudah keropos. Ya, jadi kolusi dapat tumbuh subur. Tumbuh subur sekarang ini. Tumbuh subur seperti luar biasa. Artinya dalam reformasi, di atas reformasi ini gagal menurut saya. Oke. Di atas reformasi itu misalnya sistem politik, sistem kepartaian, sistem pemilu berubah total. Iya. Ya. Kan dari situ sebetulnya. Ya, itu menurut saya separuh kerusakan republik ini diakibatkan oleh sistem kepartaian dan sistem kepemiluan kita yang harus dilakukan. Tidak ada reformasi, mungkin revolusi untuk melakukan perubahan itu. Artinya di atas reformasi maksudnya di atas reformasi ya revolusi. Iya, seperti itu. Maka orang-orang yang bersalah itu harus kita kejar dan kita minta pertanggungjawabannya. Seperti itu. Gimana caranya untuk ya itu caranya yang perlu kita PR kita itu ya. PR kita. Jadi 26 tahun kasihan kita. Tapi yang lebih aneh lagi, kawan-kawan kita, adik-adik kita yang seumuran kita, ada adik seumuran kita di bawah kita yang dulu berjuang di jalanan, yang dulu meneriakkan reformasi, sekarang dia terlibat membusukkan reformasi itu sendiri. Menjadi benalu dia, menjadi akar keropos di dalam proses ini yang ada ini, yang bergelimbangan mereka dengan melakukan namanya KKN. Walaupun nggak semuanya, ada yang bagus-bagus juga. Iya, tapi kita lihat. Tapi hari ini saya senang masih ada sebagian dari aktivis 98 berkumpul. Kita tidak sempat ya hadir, tidak sempat di jalan proklamasi mengingatkan. Saya lihat juga di gambar yang dikirim Adinda Ubed, mereka memberikan simbolisasi atau memberikan semacam metafora. Mereka letakkan tengkorak-tengkorak dan letakkan batu nisan. Apa tengkorak-tengkorak manusia yang korban dari reformasi? Tidak hanya 6 mahasiswa yang hilang, banyak yang seperti itu. Belum lagi kasus penculikan dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi oleh karena itu menurut saya Pak Eri 26 tahun kita gagal mewujudkan cita-cita reformasi. Oleh karena itu perlu kita lakukan evaluasi ulang. Dengan revolusi. Ya. Tingkatnya di atasnya reformasi, di atas reformasi. Entah apa namanya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum. Pemirsa TV Masyumi dan namanya channel, mohon untuk like dan subscribe acara kita ini, tentunya juga dengan share dan komen. Kan indeks korupsi kita memprihatinkan, indeks demokrasi kita memperhatikan, Gini rasio kita memperhatikan. Betul. Utang kita menumpuk luar biasa. Iya, betul. Nanti kita akan bahas lagi di momen yang lain, di sesi yang lain. Terima kasih pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.